Baik, selamat siang Bu Gustin dan juga teman-teman semua. Nah, di sini saya Rismaya Oki Alasani dengan NIM 93 2023 008 akan menjelaskan mengenai audit and assurance, tepatnya di topik 4. Nah, melanjutkan pembahasan topik 4 yang kemarin, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 3 subtopik. Yang pertama, topik 4.3 yaitu mengenai materialitas. Ini bisa dilihat juga di SA 320. Kemudian ada 4.4 prosedur analitikal, itu di SA 520. Dan juga yang terakhir itu subtopik 4.5 tentang kelangsungan usaha, yaitu di SA 570. Baik, yang pertama subtopik 4.3 ya teman-teman mengenai materialitas. Nah, ini juga ada di SA 320. Sebelumnya apa sih itu materialitas? Nah, berdasarkan FASB konsep statement kedua, itu materialitas merupakan besarnya penghapusan atau salah saji informasi akuntansi dengan memperhitungkan situasinya, yang menyebabkan pertimbangan seseorang bijaksana itu mengandalkan informasi tersebut dan mungkin akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau bisa juga salah saji terkait seperti itu ya. Nah, sedangkan pengertian menurut SA 320, materialitas itu adalah yang pertama, merupakan kesalahan penyajian termasuk penghilangan dan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi. Yang kedua, memperhitungkan berbagai kondisi yang melingkupinya, dipengaruhi oleh ukuran atau sifat kesalahan penyajian. Dan yang ketiga, itu materialitas didasarkan pada pertimbangan kebutuhan informasi keuangan yang umum dan diperlukan oleh pengguna laporan keuangan sebagai suatu grup atau kelompok seperti itu. Nah, di slide itu ada step in applying materiality atau beberapa langkah dalam menerapkan materialitas. Nah, step yang pertama itu menetapkan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian yang step yang kedua itu menentukan materialitas kinerja. Jadi untuk step yang pertama dan juga kedua itu termasuk ke dalam planning extent of test atau merencanakan luas pengujian. Kemudian untuk step yang ketiga itu mengestimasi total salah saji dalam segmen. Kemudian yang step yang keempat itu mengestimasi salah saji gabungan. Dan yang terakhir step yang kelima itu compare atau membandingkan estimasi salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas. Nah, step 3 sampai step kelima itu termasuk ke dalam evaluating result atau mengevaluasi hasil-hasil yang didapat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu preliminary judgment about materiality atau pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Pengertiannya apa? Jadi di preliminary ini auditor diwajibkan memutuskan jumlah salah saji gabungan dalam laporan keuangan yang akan dianggap material pada awal audit ketika sedang mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Nah, pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ini juga mempunyai pengertian, yaitu jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa laporan keuangan itu akan salah saji tetapi tidak mempengaruhi keputusan para pemakai laporan keuangan tersebut. Nah, jadi auditor di sini menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas untuk membantu merencanakan pengumpulan bukti yang tepat. Kemudian, semakin rendah nilai yang ada di pertimbangan pendahuluan ini, maka semakin banyak bukti audit yang dibutuhkan oleh auditor. Nah, yang kedua itu revise judgment about materiality. Ini pertimbangan tentang materialitas yang direvisi. Jadi auditor itu seringkali mengubah pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Nah, jadi di sini auditor itu mungkin akan melakukan revisi karena adanya perubahan dalam salah satu faktor yang digunakan untuk menentukan pertimbangan pendahuluan. Karena auditor memutuskan bahwa pertimbangan pendahuluan itu bisa saja terlalu besar atau bisa saja juga terlalu kecil seperti itu. Jadi dilakukan revisi. Nah, yang selanjutnya apa saja sih faktor yang mempengaruhi pertimbangan materialitas? Ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu
Materialitas merupakan konsep yang bersifat relatif ketimbang absolut. Jadi, salah satu dalam jumlah tertentu mungkin saja material bagi perusahaan kecil, tapi bisa saja tidak material bagi perusahaan yang lebih besar. Seperti itu. Yang kedua, tolak ukur yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas guna menentukan apakah salah saji itu termasuk ke dalam material atau tidak. Nah, di tolak ukur ini contohnya itu laba bersih sebelum pajak, kan seringkali menjadi tolak ukur utama untuk menentukan berapa jumlah yang material bagi perusahaan yang berorientasi di laba, karena jumlah ini dianggap yang material bagi perusahaan sebagai item informasi yang penting bagi para pemakai. Kemudian, beberapa perusahaan menggunakan tolak ukur utama yang berbeda karena laba bersih seringkali berfluktuasi atau berubah-ubah seiring berjalannya waktu, bisa saja cukup besar dari satu tahun ke tahun yang lainnya, sehingga tidak memberikan tolak ukur yang stabil, atau bila entitas itu adalah organisasi nirlaba. Nah, tolak ukur yang lain itu bisa saja seperti penjualan bersih, laba kotor, dan total aset atau aset bersih. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, itu faktor-faktor kualitatif yang juga mempengaruhi materialitas. Ini ada 3 poin di dalamnya. Yang pertama itu jumlah yang melibatkan kecurangan biasanya dianggap lebih penting daripada kesalahan yang tidak disengaja. Yang kedua, salah saji yang sebenarnya kecil bisa menjadi material jika ada konsekuensi yang mungkin timbul dari kewajiban kontraktual. Dan yang ketiga, salah saji yang sebenarnya tidak material dapat menjadi material jika hal itu mempengaruhi tren laba. Seperti itu. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses identifikasi suatu tolak ukur. Ya, yang pertama itu unsur-unsur laporan keuangan, misalnya aset, kemudian liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Yang kedua, apakah terdapat unsur lain yang jadi perhatian khusus para pengguna laporan keuangan entitas tertentu, misalnya untuk tujuan evaluasi kinerja keuangan, atau pengguna laporan keuangan itu cenderung fokus pada labanya, pendapatan maupun aset bersihnya, seperti itu. Yang ketiga, sifat entitas, jadi posisi entitas dalam siklus hidupnya dan industri, serta lingkungan ekonomi yang di dalamnya entitas tersebut beroperasi. Kemudian struktur kepemilikan dan pendanaan entitas, misalnya jika pendanaan sebuah entitas itu hanya dari utang dan bukan dari ekuitas, maka pengguna laporan keuangan akan lebih menekankan pada aset dan klaim atas aset tersebut daripada pendapatan entitas. Dan yang terakhir itu mengenai fluktuasi relatif tolak ukur tersebut, seperti itu ya teman-teman. Baik, yang selanjutnya ini ada contoh ya teman-teman, contoh pernyataan kebijakan tentang pedoman ilustratif materialitas yang dikeluarkan oleh Berger dan Anthony. Nah, ini pertimbangan pendahuluan tentang materialitas bagi perusahaan Hillsburg Hardware Corporation. Nah, teman-teman bisa langsung fokus ke poin-poin atau kalimat yang saya highlight. Jadi yang pertama, ini dijelaskan beberapa kebijakan-kebijakan ya teman-teman dalam menetapkan dan menerapkan pedoman materialitas. Yang pertama, dinyatakan bahwa gabungan total salah saji dalam laporan keuangan yang melebihi 6% itu biasanya dianggap material. Yang kedua, jumlah 3% hingga 6% ini harus diukur dalam kaitannya dengan tolak ukur yang tepat. Jadi seringkali terdapat lebih dari salah satu tolak ukur untuk membandingkan salah saji. Nah, yang pertama itu bisa di income statement dan juga yang kedua bisa di neraca. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk yang ketiga ini mengenai kualitatif faktor. Tadi sudah saya jelaskan ya. Faktor-faktor kualitatif harus dievaluasi secara cermat pada semua audit, seperti itu. Karena faktor-faktor ini lebih penting ketimbang pedoman yang diterapkan pada laporan laba rugi dan neraca.
Nah, tujuan pemakai laporan keuangan serta sifat informasi dalam laporan itu termasuk catatan kaki harus dievaluasi dengan cermat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya, itu teman-teman juga bisa melihat di PDF-nya untuk contoh dari Hillsbrook Hardware ini. Ya. Nah, yang selanjutnya ini masih berhubungan dengan contoh yang di slide sebelumnya ya teman-teman. Nah, ini tabel tentang pertimbangan pendahuluan materialitas. Nah, ini ada akun-akun yang terkait dengan pertimbangan pendahuluan materialitas. Yang pertama itu ada laba operasi atau earning from operation. Kemudian ada current asset, ada total asset, dan juga ada current liabilities. Nah, teman-teman bisa langsung fokus ke angka yang saya highlight. Jadi itu di laba operasi ya teman-teman. Nah, di sini misal nih, kita mengasumsikan tidak ada faktor kualitatif. Nah, jika auditor itu menyimpulkan adanya salah saji tapi kurang dari $221.000, ya, di minimumnya ya teman-teman. Nah, jadi auditor dapat menyimpulkan bahwa salah saji yang ada itu dianggap wajar, gitu. Telah disajikan secara wajar. Laporan keuangan akan dianggap telah disajikan secara wajar. Tapi kalau salah sajinya itu berada di antara $221.000 sampai dengan $442.000, nah ini auditor harus warning atau auditor harus aware terhadap adanya salah saji tersebut. Karena jika salah sajinya itu di antara keduanya atau berada di tengah-tengah, itu semua fakta harus diperhitungkan secara lebih cermat. Nah, auditor kemudian menerapkan proses yang sama pada ketiga dasar lainnya atau di current asset, total asset, dan juga current liability. Seperti itu ya teman-teman. Intinya kalau misal kurang dari $221 salah sajinya, nah laporan keuangannya bisa dianggap telah disajikan secara wajar. Namun kalau ada di antara $221.000 sampai $442, nah itu auditor harus mengecek lagi atau mempertimbangkan semua faktor secara cermat seperti itu. Nah, yang selanjutnya menentukan materialitas kinerja. Nah, materialitas kinerja itu apa sih? Jadi, materialitas kinerja merupakan jumlah yang ditetapkan oleh auditor pada angka yang lebih kecil dari materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan demi mengurangi tingkat probabilitas yang rendah dan tepat. Kemudian, penentuan materialitas kinerja itu didasarkan pada pertimbangan profesional dan mencerminkan jumlah salah saji yang ingin diterima auditor dalam segmen tertentu. Nah, diketahui bahwa ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh auditor dalam mengalokasikan materialitas pada akun-akun neraca. Yang pertama, auditor memperkirakan akun-akun tertentu mengandung lebih banyak salah saji dibandingkan akun lainnya. Yang kedua, baik lebih saji maupun kurang saji tetap harus dipertimbangkan. Dan yang terakhir, biaya audit itu relatif mempengaruhi pengalokasian. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini merupakan gambaran mengenai tingkat materialitas kinerja pada Hillsbrook Hardware. Jadi masih sama ya teman-teman contohnya. Nah, ini berhubungan dengan ketiga kesulitan yang ada di slide sebelumnya. Jadi kesulitan-kesulitan yang ada tadi diperhitungkan dalam alokasi di 9 di figur 8.7 ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada kalimat-kalimat yang saya highlight. Jadi ini hubungannya dengan keterangan per akun, gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat tingkat materialitas kinerja per akunnya di Hillsbrook Hardware. Yang pertama, misalnya ya, yang pertama cash. Cash itu kan poinnya A ya teman-teman. Jadi di poin A ini teman-teman bisa langsung melihat keterangan
Yang di bawahnya, A itu keterangannya apa sih? Jadi, poin A itu materialitas kinerja bernilai kecil atau 0 karena akun dapat diaudit seluruhnya dengan biaya yang rendah dan diperkirakan tidak ada salah saji. Materialitas kinerjanya bernilai kecil atau 0. Bernilai kecil karena di sini materialitas kinerjanya hanya $6.000 ya teman-teman. Ini hanya $6.000 seperti itu. Sedangkan saldo pada tanggal 31 Desember itu sebesar $828.000 seperti itu. Oke, contoh yang lain kita bisa lihat ke akun utang usaha. Nah, utang usaha di trade account payable. Nah, di situ keterangannya itu di materialitas kinerja termasuk ke dalam poin E, teman-teman. Jadi poin E ini penjelasannya adalah materialitas kinerja bernilai cukup besar karena diperkirakan jumlah salah sajinya relatif banyak. Nah, memang betul ya teman-teman karena di akun trade account payable-nya ini materialitas kinerjanya sebesar $90.000. Ini cukup besar dibandingkan dengan yang akun cash. Nah, untuk akun-akun yang lain teman-teman juga bisa melihat sendiri keterangan-keterangan per akunnya sesuai dengan penjelasan yang ada di bawahnya ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya mengestimasi salah saji dan membandingkan dengan pertimbangan pendahuluan. Nah, jadi auditor itu akan membuat kertas kerja atau worksheet untuk mencatat semua salah saji yang ditemukan. Ada dua jenis salah saji. Yang pertama, salah saji yang diketahui atau non-misstatement. Jadi salah saji dalam akun yang jumlahnya dapat ditentukan oleh auditor. Itu seperti yang contohnya tadi itu seperti di akun cash ya teman-teman. Kemudian yang kedua, salah saji yang mungkin atau likely misstatement dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, salah saji yang berasal dari perbedaan antara pertimbangan manajemen dan auditor tentang estimasi saldo akun. Yang kedua, proyeksi salah saji berdasarkan pengujian auditor atas sampel dari suatu populasi. Jadi untuk yang jenis salah saji yang kedua itu lebih ke perkiraan auditor ya teman-teman. Yang mungkin salah saji yang mungkin terjadi, salah saji yang mungkin ada seperti itu. Nah, di bawahnya itu ada rumus ya teman-teman, rumus untuk memperhitungkan proyeksi langsung estimasi salah saji. Jadi kita bisa menggunakan rumus tersebut. Itu sudah ada contohnya. Jadi salah saji bersih dalam sampel itu diketahui $3.500 dibagi dengan total sampel sebesar $50.000 dikalikan dengan total nilai populasi yang tercatat sebesar $450.000 sama dengan diketahui bahwa proyeksi langsung estimasi salah saji itu $31.500 itu. Nah, untuk lebih jelasnya ini merupakan contoh perhitungan di slide selanjutnya ya teman-teman. Mari kita lihat. Nah, ini lanjutan dari slide sebelumnya. Jadi 31.500 itu sebenarnya apa sih? Jadi tadi itu perhitungan untuk akun inventory ya teman-teman. Nah, di situ ada di kolom noun misstatement and direct projection itu sebesar 31.500. Nah, itu diperoleh dari perhitungan di slide sebelumnya menggunakan rumus yang tertera. Nah, di tabel tersebut ya teman-teman ini merupakan ilustrasi perbandingan estimasi salah saji total dengan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Itu ada beberapa akun, yang pertama ada cash, kedua ada account receivable atau piutang, kemudian ada inventory atau persediaan. Nah, di bawahnya itu ada total jumlah estimasi salah saji. Kita bahas satu persatu. Nah, kalau teman-teman cermati, itu
kita lihat ke total estimated misstatement amount atau total estimasi salah sajinya, itu kan di tabel totalnya sebesar 62.300 dolar ya teman-teman. Nah, sedangkan pertimbangan pendahuluan tentang mata realitasnya itu hanya 50.000 dolar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa estimasi salah saji gabungan itu lebih besar daripada mata realitas kinerja. Jadi 62.300 dibanding dengan 50.000 seperti itu. Nah, artinya apa? Laporan keuangan itu tidak dapat diterima karena estimasinya itu lebih besar daripada mata realitas kinerjanya. Nah, untuk hal ini, jika auditor itu belum yakin bahwa estimasi salah sajinya itu lebih besar, nah auditor itu bisa melakukan yang namanya prosedur audit tambahan untuk meyakinkan bahwa memang estimasi salah saji ini lebih besar dari mata realitas kinerjanya. Nah, kemudian jika auditor ini memutuskan untuk melakukan prosedur tambahan, nah prosedur tersebut hanya difokuskan pada bidang persediaan. Mengapa? Karena coba teman-teman lihat di akun inventory. Nah, di akun inventory itu performance materiality-nya atau materialitas kinerjanya itu sebesar 36.000 ya teman-teman. Sehingga totalnya itu kalau dijumlah dengan 31.500, dijumlah dengan 15.750 itu ketemu 47.250. Dan kalau teman-teman lihat, ini yang paling besar nominalnya itu memang di akun persediaan. Gitu. Intinya di akun persediaan itu materialitas kinerjanya itu lebih besar dari total estimasinya. Kan itu kan 36.000 ya materialitas kinerjanya. Materialitas kerjanya itu kurang dari atau lebih kecil dari estimasi. Jadi lebih besar estimasinya. Estimasinya itu sebesar 47.250, sedangkan materialitas kinerjanya itu hanya 36.000 seperti itu ya teman-teman. Jadi auditor dapat melakukan prosedur audit tambahan fokus di bidang persediaan seperti itu. Nah, tapi kalau misal estimasi jumlah lebih saji bersih untuk persediaan itu diketahui 28.000. Itu ya teman-teman. Nah, misalnya kalau nominalnya itu di persediaan totalnya itu bukan 47.250 tapi 28.000. Nah, itu mungkin beda lagi. Jadi auditor mungkin tidak perlu memperluas pengujian audit karena jumlah tersebut telah memenuhi pengujian materialitas kinerja. Itu sebesar 36.000. Kan materialitas kinerjanya kan lebih besar daripada estimasi. Soalnya 36.000 dibanding dengan 28.000 misalnya, ya teman-teman. Nah, hal itu juga lolos di pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Karena awalnya kan itu kan totalnya 62.300 dolar ya teman-teman. Tapi kalau misalnya di inventory itu dirubah menjadi 28.000, itu kan totalnya kan total semuanya itu kan hanya 48.000. Jadi kan lebih kecil dari 50.000 gitu ya teman-teman. Jadi LK-nya ya maksudnya laporan keuangannya ya dapat diterima. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik yang selanjutnya yaitu 4.4 tentang prosedur analitis. Jadi di sini ada dua pengertian tentang prosedur analitis sendiri. Yang pertama, prosedur analitis itu merupakan evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menganalisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dengan data non-keuangan. Kemudian,
Prosedur analitis sendiri itu dilakukan untuk mengetahui bisnis klien dan perubahannya. Gitu. Mencari hal yang tidak wajar sebagai dasar pendalaman audit seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini prosedur analitis dapat dilaksanakan pada salah satu dari ketiga waktu selama penugasan. Yang pertama, prosedur analitis diwajibkan dalam tahap perencanaan untuk membantu menentukan sifat, luas, dan penetapan waktu prosedur audit. Misal, perhitungan perputaran persediaan sebelum pengujian harga persediaan dilakukan dapat menunjukkan kebutuhan akan perhatian khusus selama pengujian tersebut. Yang kedua, prosedur analitis seringkali dilakukan selama tahap pengujian audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo akun. Misalnya, bagian setiap polis yang sama untuk tahun sebelumnya sebagai bagian dari pengujian atas asuransi dibayar di muka. Yang ketiga, prosedur analitis itu juga bisa dilakukan selama tahap penyelesaian audit yang berfungsi sebagai review akhir atas salah satu material tentang masalah keuangan dan membantu auditor untuk mengambil pandangan objektif akhir pada laporan keuangan yang sudah diaudit. Karena kita juga tahu ya teman-teman bahwa sebagai auditor itu kan kita harus benar-benar mempertimbangkan semua bukti audit yang diperoleh dan kita juga harus melaksanakan semua prosedur audit itu dengan baik atau dengan semestinya agar hasil akhirnya itu sesuai yang kita harapkan gitu. Jadi hasil akhirnya itu bahwa laporan keuangan itu bebas dari salah saji atau wajar gitu. Jangan sampai ada yang namanya miss dalam melakukan setiap prosesnya atau setiap prosedurnya karena tanggung jawab auditor itu kan juga besar ya teman-teman, nggak cuma sebatas untuk menyatakan bahwa laporan keuangan itu bebas dari salah saji atau wajar, tapi di samping itu tanggung jawab auditor itu lebih luas lagi karena misal kalau auditor itu salah untuk menentukan opini terhadap laporan keuangan, yaitu nanti akan ada sanksi sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya itu mengenai jenis-jenis dari prosedur analitis. Ada 5. Yang pertama itu ada pembandingan antara data klien dan data industri lain yang sejenis. Yang kedua, membandingkan data klien dengan data serupa tahun lalu. Contohnya, membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun lalu. Kemudian, membandingkan rincian total saldo dengan rincian yang serupa untuk tahun lalu. Dan yang tiga itu bisa saja dengan menghitung rasio dan hubungan persentase untuk dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi ini dibandingkan dengan masa lalu seperti itu ya teman-teman. Oke, yang jenis yang ketiga itu membandingkan data klien dengan hasil yang diperkirakan atau diharapkan oleh klien. Yang keempat, ini membandingkan data klien dengan hasil yang diperkirakan atau diharapkan oleh auditor. Dan yang terakhir itu membandingkan data klien dengan hasil yang diperkirakan dari data non-keuangan. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu mengenai keandalan data. Jadi, data yang didapatkan oleh auditor itu kan sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, memang harus dapat diandalkan begitu ya teman-teman. Jadi auditor itu harus cermat, harus bisa memastikan bahwa semua informasi, semua bukti audit yang didapat itu memang dapat diandalkan gitu. Nah, untuk menyangkut keandalan data sendiri, ini yang pertama, sumber informasi yang tersedia. Ini bisa didapat ya teman-teman, maksudnya itu keandalan data itu bisa didapat dari sumber informasi yang tersedia. Misalnya, informasi yang mungkin lebih dapat diandalkan ketika informasi tersebut diperoleh dari sumber independen di luar entitas. Kemudian yang kedua, komparabilitas informasi yang tersedia. Misalnya, data industri kemungkinan perlu dilengkapi dengan data tambahan agar dapat dibandingkan dengan data entitas yang memproduksi dan menjual produk khusus. Yang ketiga, sifat dan relevansi informasi yang tersedia. Misalnya, apakah anggaran yang telah ditetapkan itu apakah anggaran yang telah ditetapkan lebih merupakan hasil yang diharapkan daripada merupakan tujuan yang dicapai. Dan yang ketiga,
Pengendalian terhadap penyusunan informasi dirancang untuk memastikan kelengkapan, keakurasian, dan kevaliditasan. Misalnya, pengendalian terhadap penyusunan, pereviewan, dan pemeliharaan anggaran. Nah, sekarang kita masuk ke subtopik yang terakhir, yaitu subtopik 4.5, yaitu tentang kelangsungan usaha. Nah, ini berhubungan dengan SA 570 ya, teman-teman. Jadi ini semua materi yang terkait tentang kelangsungan usaha itu saya ambil langsung dari SA 570. Jadi SA 570 ini mengatur tentang tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan kelangsungan usaha serta penerapannya terhadap laporan auditor. Kemudian berdasarkan basis akuntansi kelangsungan usaha, laporan keuangan itu disusun berdasarkan asumsi bahwa entitas itu akan mempertahankan kelangsungan usahanya atau going concern-nya dan melanjutkan operasinya untuk masa depan yang dapat diprediksi. Nah, adapun tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas mempertahankan kelangsungan usahanya. Jadi diketahui bahwa beberapa kerangka pelaporan keuangan memuat suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas guna mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Nah, apa sih tanggung jawab auditor terhadap kelangsungan usaha ini? Jadi, tanggung jawab auditor itu adalah untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat mengenai ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan LK atau laporan keuangan. Dan untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan going concern-nya atau mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, setelah berbicara mengenai tanggung jawab auditor, ini ada yang namanya tujuan auditor. Jadi, apa sih tujuan auditor? Yang pertama itu memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, yang kedua, menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, yang ketiga itu auditor menemukan dampak terhadap laporan audit. Apakah menemukan dampak terhadap laporan audit seperti itu. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan yang ada pada SA 570 ya teman-teman. Ada 10 poin tentang ketentuan ini. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu kan mengenai prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, untuk prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait, ini yang pertama, mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan dalam mempertahankan going concern-nya. Yang kedua, auditor itu menentukan apakah penilaian awal oleh manajemen atas kemampuan entitas untuk going concern-nya, mempertahankan going concern-nya itu telah dilakukan atau belum. Yang ketiga, jika telah dilakukan, itu auditor harus diskusi dengan manajemen atas kelangsungan usaha dan rencana manajemen untuk menghadapinya itu seperti apa. Dan yang keempat, kalau tidak dilakukan, ya auditor harus diskusi dengan manajemen mengenai basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha dan meminta keterangan tentang peristiwa dan kondisi yang dapat menyebabkan keraguan tentang kelangsungan usahanya. Gitu. Nah, ketentuan yang kedua itu tentang evaluasi atas penilaian manajemen. Jadi, auditor itu harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan perusahaan dalam mempertahankan bisnisnya. Yang kedua, penilaian harus mencakup periode yang sama dengan yang digunakan oleh manajemen dengan periode sekurang-kurangnya itu 12 bulan dari tanggal pelaporan keuangan. Yang ketiga, penilaian manajemen harus mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor. Nah, untuk ketentuan yang ketiga itu tentang periode setelah penilaian manajemen. Jadi, auditor itu harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya. Nah, untuk ketentuan yang keempat itu tentang prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Jadi, yang pertama itu auditor meminta manajemen melakukan penilaian atas ketidakmampuan mempertahankan kelangsungan usahanya jika belum dilakukan. Yang kedua,
ada evaluasi rencana manajemen atau tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha perusahaan. Jadi apakah rencana untuk memperbaiki usaha entitas itu layak dilaksanakan atau tidak. Nah, yang ketiga itu evaluasi perakiraan arus kas. Jika dibuat dan merupakan faktor signifikan dalam mempertahankan hasil di masa depan. Nah, yang keempat, adanya pertimbangan apakah setiap fakta atau informasi tambahan tersedia sejak tanggal dilakukan penilaian manajemen. Dan yang terakhir itu meminta representatif tertulis dari manajemen. Ini maksudnya apa? Representation letter ya teman-teman dari manajemen. Jika relevan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana perusahaan untuk tindakan masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Nah, yang selanjutnya, ketentuan yang kelima tentang kesimpulan audit dan pelaporan. Jadi, berdasarkan bukti audit yang telah didapat, auditor itu harus menyimpulkan apakah ada suatu ketidakpastian yang material yang dapat menyebabkan keraguan atas kelangsungan bisnis klien. Ketidakpastian material itu terjadi ketika signifikansi dampak potensialnya dan kemungkinan terjadi sedemikian rupa dengan pengungkapan yang tepat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk yang pertama, penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dan yang kedua, itu laporan keuangan itu tidak menyesatkan. Jadi adanya kerangka kepatuhan gitu. Yang keenam itu tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat tetapi terdapat adanya suatu ketidakpastian material. Nah, jadi kalau misal ada ketidakpastian ini, auditor harus bagaimana? Jadi, auditor dapat mengeluarkan opini tanpa pengecualian dengan paragraf modifikasi dan mencantumkan paragraf penekanan atas suatu hal apabila pengungkapan memadai dicantumkan dalam laporan keuangan. Yang kedua, auditor juga bisa memberikan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai dengan kondisinya apabila pengungkapan itu memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan. Dan yang ketujuh, itu penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jadi auditor itu harus memberi opini tidak wajar kalau adanya penggunaan asumsi kelangsungan usahanya itu tidak tepat. Nah, berbicara mengenai opini nih teman-teman, kita refresh sedikit ya tentang opini audit. Jadi, diketahui bahwa opini audit itu ada 5. Yang pertama, itu ada opini audit wajar tanpa pengecualian atau WTP atau unqualified. Ini memang opini yang diharapkan ya teman-teman. Jadi kalau wajar tanpa pengecualian itu berarti laporan keuangannya itu tidak ada salah saji material. Nah, bagaimana sih ciri-ciri WTP? Yang pertama, laporan keuangan itu lengkap sesuai dengan standar GAAP. Yang kedua, 3 standar penugasan itu dipatuhi. 3 standar penugasan itu mengenai standar penugasan auditor ya teman-teman. Yang ketiga, itu bukti audit itu telah memadai sehingga tidak ada situasi yang membuat auditor itu perlu menambahkan paragraf penjelas. Nah, yang kedua itu opini audit wajar dengan paragraf penjelas. Ini ciri-cirinya, proses audit itu memuaskan dan laporan keuangan itu disajikan secara wajar. Namun, ada situasi di mana auditor itu ingin menambahkan informasi melalui paragraf penjelas. Yang ketiga itu wajar dengan pengecualian. Jadi laporan keuangan itu telah disajikan secara wajar, tapi GAAP tidak digunakan atau tidak diterapkan dalam laporan keuangannya. Kemudian lingkup audit itu juga dibatasi secara material. Jadi adanya pembatasan lingkup audit dari klien ya teman-teman. Jadi mungkin auditor itu tidak bisa melaksanakan prosedur auditnya itu secara maksimal karena adanya batasan-batasan ini gitu. Kemudian adanya salah saji yang material ini mungkin karena adanya batasan dalam lingkup audit, jadi auditor itu tidak bisa mendapatkan bukti audit secara maksimal, secara optimal gitu. Nah, yang keempat itu opini audit tidak wajar atau adverse. Itu karena laporan keuangannya tidak wajar, GAAP tidak digunakan, kemudian ada salah saji yang material.
Kemudian yang kelima itu adanya auditor itu menolak memberikan pendapat atau disclaimer karena ada pembatasan ruang lingkup yang sangat material, jadi dibatasi banget ya teman-teman. Kemudian ada hubungan yang tidak independen antara auditor dengan klien. Nah, ini terkait dengan independensi dan juga kompeten auditor ya teman-teman. Jadi mungkin auditornya itu tidak independen karena auditornya itu mengaudit perusahaan milik adiknya misal atau saudaranya atau koleganya. Intinya yang membuat auditor itu tidak bersikap independen gitu. Jadi misalnya laporan keuangannya itu aslinya tidak wajar, namun auditor mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian gitu. Itu kan sudah melanggar ya teman-teman. Nah, ketentuan ke-8 itu tentang keengganan manajemen untuk memperluas penilaiannya. Nah, jadi jika manajemen itu tidak mau membuat atau tidak mau memperluas penilaiannya, maka auditor harus mempertimbangkan dampaknya terhadap laporan keuangan itu nantinya seperti apa. Nah, kemudian auditor harus bagaimana? Jadi auditor itu dapat menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau tidak menyatakan pendapat dalam laporan audit. Nah, ini karena bisa dibilang adanya pembatasan lingkup audit ya teman-teman. Jadi auditor itu dapat tidak menyatakan pendapat atau menyatakan opini wajar dengan pengecualian. Nah, kemudian yang terakhir ini tentang yang ke-9 maksudnya, ini tentang komunikasi dengan pihak bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, jadi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola itu apa sih? Ini sudah pernah saya singgung di presentasi pertama saya tentang tentang topik 1.1 sampai 1.3 ya teman-teman. Itu tentang tanggung jawab terhadap tata kelola. Nah, jadi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola itu siapa sih? Jadi misalnya ada komite audit, ada juga yang namanya dewan komisaris. Nah, jadi auditor harus mengomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola ini tentang peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan perusahaan. Nah, komunikasi dengan pihak bertanggung jawab atas tata kelola ini meliputi yang pertama, apakah peristiwa atau kondisi itu merupakan suatu ketidakpastian yang material? Kemudian yang kedua, apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha itu sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan? Dan yang ketiga, udah cukup atau belum sih pengungkapan yang ada di laporan keuangan itu? Nah, jadi auditor itu harus mengkomunikasikan ketiga poin tersebut terhadap pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, ini baru yang ketentuan terakhir ya teman-teman. Jadi ada penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Nah, jika ada penundaan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor itu harus menanyakan alasan mengapa kok ditunda gitu. Jadi jika penundaan tersebut berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha perusahaan, nah auditor itu harus melakukan prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi sudah teridentifikasi, dan auditor itu juga bisa memberikan kesimpulan audit dan melakukan pelaporan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik, dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, Gustin dan juga teman-teman semua.